selamat mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi seputar COVID-19 di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Saat ini angka kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Data dari situs gugus tugas COVID-19 menunjukkan angka kasus positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus di awal Februari 2021 ini. Salah satu upaya untuk menekan laju penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia adalah dengan penyediaan vaksin dari pemerintah. Keberadaan vaksin gratis ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia di tengah pandemi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga sudah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization kepada vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok yang tergolong vaksin virus mati. Dan juga sudah disuntikan kepada presiden, pejabat publik, dan juga tenaga kesehatan yang nantinya vaksin ini juga akan disuntikan kepada masyarakat. Tapi sudah seberapa paham kita dengan vaksin? Kita akan bahas tentang hal ini di episode perdana podcast AADC Ada Apa Dengan COVID-19 dengan tema Mengenal Vaksin COVID-19 dari Pemerintah. Dan di episode perdana ini kita bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidang vaksin yaitu Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 serta Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Apa kabar Prof hari Sehat ini? semuanya ya, sehat ya. Sehat semuanya untuk kita. Jangan kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, sering cuci Betul. tangan. Nah, itu dia yang efektif untuk menangkal COVID-19 ya, Prof. Ya, nggak ada jalan lain. Nah, ini Prof yang mau kita obrolin seputar program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ini kita tahu sudah sejak bulan Januari sudah dimulai program vaksinasi ini. Nah, boleh deh Profesor jelaskan apa pentingnya program vaksinasi dan vaksin COVID-19. Terima kasih. Jadi program imunisasi itu pentingnya adalah untuk memberikan kekebalan terhadap orang yang divaksin, kekebalan individu. Nah, kalau individu kita udah kebal, maka lama-lama kelompok juga akan jadi kebal. Ya, kalau mamanya kita kekebalan individu, ya kita kebal. Cuman sekeliling kita juga diimunisasi sehingga terjadilah kekebalan kelompok. Ya, kalau udah terjadi kekebalan kelompok, lama-lama di situ udah nggak ada penyakitnya lama-lama. Jadi mula-mula kekebalan di Jawa Barat, semuanya diimunisasi, Jawa Barat itu kebal. Terus Indonesia, kalau semuanya diimunisasi ya Indonesia semua kebal gitu ya. Ya, terus kemudian seluruh dunia semuanya kebal. Tapi itu syaratnya untuk kekebalan begitu kita harus memberikan imunisasi antara 60 sampai 80%. Sehingga dengan begitu cukup yang tidak keimunisasi itu juga akan ikut kebal ya oleh karena ada kekebalan kelompok tadi. Ya, jadi pentingnya adalah imunisasi itu adalah untuk menimbulkan kekebalan pada seseorang. Udah itu akan terjadi kekebalan kelompok ya, sehingga kalau terjadi kekebalan kelompok lama-lama endeminya akan hilang, lama-lama penyakitnya akan hilang. Oh, oke, Prof. Nah, juga pemerintah sudah memilih vaksin dari Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Sebenarnya apa ya, Prof, yang mendasari pemerintah memilih vaksin Sinovac ini? Ya, kan kita di Indonesia itu punya pabrik vaksin kan kita, Bio Farma. Itu pabrik vaksin kita itu udah dari zaman sebelum Belanda. Pada waktu zaman Belanda itu udah ada. Jadi udah memproduksi vaksin ya. Nah, Bio Farma kerjasama dengan Sinovac. Jadi Sinovac itu ngelihat itu ya, dia kerjasama dengan Bio Farma ya. Jadi Sinovac kerjasama dengan Bio Farma dan Bio Farma tuh nantinya dia akan bikin vaksin, kemudian akan menjual vaksin tentunya gitu, karena dia pabrik vaksin ya. Nah, sehingga karena pabrik vaksinnya Bio Farma yang ada di Indonesia dan Bio Farma kerjasamanya dengan Sinovac dari Tiongkok, sehingga ya Bio Farma nunjuk kita di Unpad untuk melakukan uji klinis, sehingga
kita kerjasamanya dengan Bio Farma dan Bio Farma dengan Sinovac. Orang Sinovac sendiri pimpinannya udah pernah ke Bandung untuk uji klinis ini. Dia lihat dulu apakah Bandung ini, karena Sinovac itu kan perusahaan yang besar, jauh lebih besar daripada Bio Farma. Dia pengen lihat apakah Unpad ini memenuhi persyaratkan nggak untuk uji klinis vaksinnya dia gitu loh. Karena dia juga nggak mau gagal kan. Yeah. Jadi dia lihat semua perlengkapan kita dan sebagainya. Akhirnya dia setuju sekali. Oke, saya mau mengandalkan di sini gitu loh. Jadi dia uji klinisnya di kita. Jadi seperti itu ya. Kenapa akhirnya yang dipilih vaksin Sinovac? Selain di Indonesia, juga dia kerjasamanya juga dengan Brasil, Turki, Bangladesh, dan Chili. Ya. Nah, kalau sama Indonesia ada kerjasamanya dengan Bio Farma, kemudian dia nunjuk Unpad untuk melakukan uji klinis ini. Iya. Nah, Prof, yang penting juga untuk kita ketahui adalah bagaimana cara vaksin bekerja di dalam tubuh kita. Terus siapa aja yang bisa divaksin dan siapa saja yang juga tidak bisa divaksin. Jadi cara kerja gini, vaksin ini kan virus mati dari COVID-19 itu dimasukkan dalam badan kita. Ya. Nah, kemudian dia akan merangsang. Siapa yang dirangsang? Yang dirangsang itu adalah sel-sel limfosit yang ada dalam badan kita. Di badan kita tuh ada sel-sel yang untuk bikin antibody namanya sel limfosit. Sel limfosit itu ada dua, limfosit T dan limfosit B. Nah, itu akan merangsang antibody sehingga terbentuklah antibody. Jadi yang membentuk antibody itu adalah sel-sel dalam darah kita yang disebut sel T limfosit dan sel B limfosit yang dibikin di sumsum tulang kita. Sumsum tulang kita itu yang bikin sel T dan sel B limfosit. Ya. Terus yang bisa divaksin dan tidak bisa divaksin siapa aja, Prof? Yang tentu yang bisa divaksin itu adalah orang-orang yang sehat ya. Ya, orang-orang yang sehat yang tidak punya penyakit gangguan imunologi, orang-orang yang tidak sedang makan obat yang menyebabkan gangguan imunologi, ya. Jadi orang-orang yang tidak komorbid sebetulnya ya, yang tidak sedang komorbid, yang sedang tidak sakit. Ya, tapi kalau orang yang komorbid dalam keadaannya sehat, ya stabil, itu memang sasaran imunisasi sebetulnya. Karena kalau umpamanya dia kena penyakit, dampaknya akan lebih berat lagi gitu. Sebetulnya golongan di atas 60 tahun itu harus divaksin, karena kalau di atas 60 tahun itu dia akan kok kena COVID dia akan lebih berat, sehingga memang orang-orang lansia itu sasaran target kita setelah dilakukan orang-orang tim tenaga kesehatan selanjutnya adalah lansia di Indonesia ini. Dan vaksin yang disediakan ini juga cocok untuk lansia juga ya, Prof ya? Oh iya, di Cina itu Sinovac ini udah diberikan juga kepada orang-orang udah lansia, ya. Sudah ada penelitiannya, udah selesai fase 3-nya, ya. Ya, dan juga ini banyak orang yang membicarakan tentang efek samping vaksin gitu, bahkan ada yang melebih-lebihkan juga efek sampingnya. Tapi sebenarnya gimana sih, Prof? Apakah ada efek samping dari pemberian vaksin? Tentu ada, karena ini merupakan hal yang wajar, karena kalau kita lihat pemberian vaksin itu ada reaksi yang kita sebut reaksi lokal dan reaksi sistemik. Ya, itu biasa-biasa juga itu karena pada anaknya juga sama. Kalau reaksi lokal itu bengkak ya, berapa banyak bengkaknya. Ya pada umumnya itu pada hari kedua tuh pada hilang ya, panasnya juga nggak tinggi. Tapi yang sistemik itu lemas badannya gitu dan gatal itu semakin. Nah itu kalau yang sistemik itu juga sedikit sekali gitu loh yang beratnya. Ya. Dan yang paling berat itu memang ada ya, kurang lebih 1.000.000 orang itu akan pingsan oleh kena reaksi anafilaksis. Itu secara perhitungan begitu, secara teoritis. Jadi setiap 1.000.000 orang disuntik itu oleh karena dari badannya sendiri ada reaksi yang menimbulkan reaksi hipersensitivitas namanya, akan terjadi shock ya, shock anafilaksis.
Nah, itu kejadiannya kemungkinan dari 1 juta satu, ya. Jadi begitu disuntik dia jatuh gitu ya, mendadak jatuh nggak kuat atau sebagainya. Nah, tapi itu udah diperhitungkan oleh kita, walaupun kejadiannya 1 juta satu gitu ya. Ya. Tapi di semua tempat penyuntikan itu udah disiapkan pertolongan pertama kepada orang-orang yang akan mendapatkan reaksi, kemudian alat transportasi untuk mengirim ke rumah sakit yang lebih besar itu juga udah disiapkan gitu ya. Karena kalau kita melakukan 10 juta dosis, artinya di seluruh Indonesia pada waktu yang bersamaan, pamannya nantinya ya, 10 juta dosis, itu ada 10 yang pingsan. Itu akan terjadi seperti itu, karena secara statistik begitu. Itu disebabkan memang ada orang-orang yang tidak kuat untuk diimunisasi, makanya ditanya-tanya di meja 4 ya, di meja 4 itu disuruh tunggu 30 menit kalau setelah diimunisasi. Ada nggak yang pingsan gitu loh. Kalau pingsan itu langsung ditolong dan dikirim ke rumah sakit. Emang Oh, kejadiannya itu udah 1 juta satu orang. ya. Ini pingsannya bukan karena takut jarum suntik ya, Prof ya? Oh bukan, karena dia itu karena memang dari dirinya sendiri gitu ada alergi gitu. Itu Oh, seperti itu. nggak bisa dihindari, itu memang secara statistik memang ada seperti itu. Iya. Jadi kita harus siap-siap. Makanya di tiap tempat suntikan itu udah ada orang yang akan menolong, udah ada alat transportasi. Kalau terjadi hal itu langsung dikirim. Karena kalau terjadi gitu aja, dalam sehari ada yang pingsan, pamannya di Jawa Barat satu, di Jakarta satu, Surabaya satu, kemudian di Aceh satu, itu ribut koran pada itu, wah lu pada Iya. pingsan gitu loh. Padahal itu akan terjadi seperti itu, karena secara statistik begitu, Nah, nggak bisa dihindari itu. betul, Prof. Bisa dijelaskan juga apa sih sebenarnya yang ada di dalam vaksin Sinovac ini, kandungannya apa gitu, Prof? Jadi kandungannya itu adalah kuman yang dimatikan, kan itu kan inactivated, Mhm. itu ada kuman yang dimatikan, ya. Nah kuman yang dimatikan itu dicampur ya sama zat pelarut ya, aluminium hidroksida, kalsium hidroksida, semuanya itu supaya stabil, nggak cepat rusak. Nah itu yang disuntikan ya. Mhm. Nah, jadi kuman yang dimatikan dicampur zat pelarut itu aluminium hidroksida, zinc hidroksida ya. Nah, itu dalam satu dosis itu kan kita ngasih satu dosis 0,5. Itu berisi 600 unit ya, itu ya, per setengah cc kan kita nyuntiknya. Itu isinya 3 mikrogram. Ya, 3 mikrogram isinya. Jadi sedikit sekali ya, 3 mikrogram. Bayangin kita menimbang 3 mikrogram kan susah amat tuh. Jadi dicairkan ya, itu masuk jadi setengah cc, isinya 3 mikrogram, isinya 600 unit 3 mikrogram. Nah itu yang disuntikan ke badan kita setengah cc. Itu Iya. satu ampul isinya setengah cc. Mhm. Nah, Prof, apakah vaksin COVID-19 ini bisa melindungi kita secara jangka panjang gitu? Terus seberapa ampuh juga vaksin COVID-19 melindungi seseorang dari penularan? Itu harapan kita kalau bisa seumur hidup ya, seumur hidup kalau bisa. Tetapi vaksin yang inactivated ini yang dimatikan itu biasanya tidak akan terlalu lama ya. Ya biasanya suntikannya nggak bisa sekali, minimal harus 2 kali ya. Karena suntikan pertama itu tubuh kita baru mengenal vaksin. Setelah suntikan kedua baru terbentuk zat anti. Nah, zat anti terbentuknya tuh mulai 2 minggu setelah suntikan kedua sampai 1 bulan suntikan kedua. Jadi kalau orang ada yang disuntik kemudian dia timbul sakit, COVID satu minggu setelahnya, tandanya sebelum disuntik dia udah mengandung, sebenarnya udah tertular, ya tertular. Cuma nanti dia penyakitnya tidak begitu berat lah seperti itu. Nah, setelah seseorang menerima vaksin nih, Prof, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan setelah dapat vaksin ini? Apakah artinya memang sudah kebal? Berarti kan tidak kebal 100% ya, Prof ya? Ya, ya walaupun kita udah merasa kebal ya, tapi kan kita kan
di badan kita, ya, di masker kita, ya, di baju kita, itu yang di zona merah seperti Bandung, Jakarta, itu virus itu ada di mana-mana, nempel di badan kita, ya. Makanya kita harus selalu pakai masker, ya, jaga jarak, sering cuci tangan, ya, jangan ngumpul-kumpul itu supaya nggak kena, karena itu ada di mana-mana. Jadi kita harus benar-benar jaga jarak gitu loh, ya. Jadi kita belum mengenal banyak lah tentang virus ini, jadi kita harus hati-hati, ya. Jadi jangan kumpul-kumpul, kita tetap walaupun udah diimunisasi, kita tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, ya. Kalau nggak perlu kumpul-kumpul, ya menghindari keramaian itu. Iya. Ya. Nah, Prof, terus juga mungkin Profesor juga bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana mutu dan keamanan dari vaksin Sinovac ini sekaligus untuk menangkal hoax yang beredar luas di masyarakat seputar keamanan vaksin ini, bisa dijelaskan, Prof? Ya, sekarang kita udah lihat ya, yang diuji klinik di Bandung itu ada 1.620. Kemudian yang udah divaksin di seluruh Indonesia ada udah jutaan ya. Kan nggak terjadi apa-apa tuh. Kan nggak terjadi apa-apa kan? Iya. Aman gitu loh. Ya, walaupun dalam perkiraan kita dari 1.000.000 itu ada yang pingsan, itu perkiraan secara statistik. Tapi sampai sekarang itu aman tuh, semua gubernur udah pada disuntik, ya, presiden udah disuntik, semua wali kota, bupati udah disuntik, itu semuanya aman tuh, ya, bener aman itu. Ya, jadi nggak usah takut lah ya, bahwa itu aman. Jadi kalau ada orang-orang ngomong hoax kiri kanan tentang vaksin, mendingan kita takut sama penyakitnya daripada takut sama vaksin, ya, karena penyakitnya udah jelas-jelas menyebabkan kematian. Yang dapat vaksin nggak ada yang meninggal sampai sekarang gitu loh. Yeah. Sekarang sehari kita yang meninggal berapa kena penyakit? Berapa ya yang tertular? Kan banyak kita tuh, ya. Indonesia udah berapa tuh yang kena penyakit? Udah lebih dari 1 juta kasus di Indonesia. Nah, yang meninggal berapa coba? 29.000 kasus sampai sekarang ini. 30.000 kan artinya. Iya. Jadi itu mendingan kita mendingan takut sama penyakitnya dibandingkan sama vaksinnya. Jadi saya bilang, ayolah kita semuanya divaksin yang memenuhi persyaratan, ya, yang sehat vaksin supaya tidak menular, supaya kita kebal, sekeliling kita kebal, kita nggak nularin penyakit ke orang lain dan sebagainya gitu ya. Itu. Jadi satu-satunya jalan sekarang itu kita divaksin. Bukan satu-satunya jalan sebetulnya ya, divaksin tapi tetap kita jaga jarak, terus kemudian sering cuci tangan, makan yang betul, olahraga ringan ya. Jangan sering kumpul-kumpul, itu kita udah berubah sekarang. Iya. Ya, kita berubah sekarang semuanya. Oke. Nah, Prof, terakhir, ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat yang ngedengerin podcast kita, khususnya untuk generasi muda nih terhadap program vaksin COVID-19? Ya, terutama generasi muda, generasi di mana kita menaruh harapan pada Anda sekalian ya, supaya semuanya bisa berjalan baik, ekonomi berjalan baik, ya, terus kemudian dapat menunjang keperluan keluarga dan sebagainya. Jadi kita harus sehat ya, harus sehat. Makanya jaga badan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Makan yang bagus, kemudian olahraga ringan, hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan divaksin terakhir. Iya. Ya, dan divaksin. Itu harapan saya, supaya penyakit ini cepat hilang. Kan saya bilang tadi, kalau kita divaksin akan timbul kekebalan individu. Kalau makin banyak yang divaksin, lama-lama terjadi kekebalan kelompok. Sehingga lama-lama penyakit ini hilang dari muka bumi. Kan kita udah ada yang udah hilang dari muka bumi. Penyakit polio juga udah mulai hilang. Iya. Ya. Tetanus juga udah mulai hilang. Ya. Oke. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan kita informasi yang bermanfaat banget untuk mengenal vaksin COVID-19. Oke, Profesor, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di podcast Ada Apa Dengan COVID-19. Untuk informasi resmi seputar COVID-19,
Anda dapat menghubungi hotline di 119 extension 9, serta untuk informasi kesehatan lainnya bisa juga follow Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri atau di www.radiokesehatan.kemenkes.go.id. Terima kasih sudah mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19? Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id ya, dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa juga ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Serta ikuti kami di Instagram @kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya.